Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini. Iya, suruh minta bayar gojeknya. Terus udah tuh habis itu ya awal-awalnya sih pas 3 hari 4 hari itu udah sering dimaki-maki sama Ibu Erin. Kayak kerja tolol, bego. Nah dari situ juga saya ngelihat teman-teman saya yang di situ juga kan dimaki-maki juga. Saya udah firasat udah nggak betah. Saya bilang, Bu maaf ya Bu, Hera kan datang baik-baik. Jadi Hera mau keluar baik-baik. Kenapa? Kata Bu Erin. Kamu kenapa? Kata dia gitu. Tangan saya sakit Bu, kata saya gitu. Kamera. Iya. Saya bilang tangan saya sakit Bu, jadi saya mau keluar. Udah mulai dari situ dia langsung komplain ke ibu yayasan. Tapi sebelum komplain saya udah mengundurkan diri duluan saya. Nah, habis komplain ke ibu yayasan, ya itu katanya seminggu udah komplain. Sebelum seminggu saya udah mengundurkan diri ya. Nah, terus habis setiap hari tuh pernah dia pegang pisau ini pas di seminggu sebelum kejadian. Itu dia pegang pisau dapur. Terus ada saya manggil saya, Herwati sini kata. Kamu di sini jangan sembarangan, sambil nunjukin pisaunya itu ke saya. Kamu di sini jangan sembarangan ya, kerja jangan asal-asalan ya. Sambil pegang pisau gitu ke saya. Bu, iya Bu, saya bilang saya kan takut ya. Saya bilang iya Bu, ya. Ya udah sana kembali kerja kayak gitu. Nah, habis dimaki-maki tuh saya udah mulai nggak betah, tiap hari dimaki-maki. Kayak itulah intinya kerjaan tuh salah mulu kata dia. Semenjak saya bilang mengundurkan diri itu kayak dia tuh cari kesalahan saya. Saya kuat-kuatin kan, saya bilang ke ibu yayasan, saya bilang nyaman itu bukan karena kerjaan sama majikan saya. Karena ada pembantu 2 itu, si Siti sama si Nur datang, dia mohon-mohon sama saya, Mbak Hera jangan keluar ya dari sini Mbak Hera, kuat-kuatin Mbak Hera. Mbak Hera nggak kasihan sama saya, ya udah Mbak Hera sini saya pijetin, yang penting Mbak Hera di sini ya. Ya udah saya bilang ke ibu yayasan, Bu, Kak katanya kayaknya saya udah nyaman deh Kak di sini, saya bilang gitu. Karena saya melihat mereka berdua kasihan. Nyamannya karena teman kerja ya. Nah, di situ mungkin saya bisa terimanya karena kalau perlakuan kasar, omongan kasar, maki-maki saya terimalah. Yang penting nggak main tangan. Pikir saya kayak gitu. Udahlah nunggu sampai gajian, saya pikir gitu. Nah, pas itu jam 3 tanggal 28 April, jam 3-nya kan udah kembali kerja. Memang di situ kan sistemnya kerja 2 kali. Jam 5 sama jam 3 sore. Saya lagi bersihin di atas tuh, bersihin sofa. Nah, si Ibu Erin naik ke atas. Dia langsung masuk ke kamar Mas Dio. Dia bilang gini, kenapa ini orden nggak dibuka katanya? Kan kalau di situ kalau bersihin rumahnya Bu Erin harus dibuka biar debunya kelihatan katanya gitu kan. Kenapa ini orden nggak dibuka Herwati katanya gitu. Oh iya Bu maaf Bu nanti saya buka. Jangan injek karpetnya kata dia gitu. Iya Bu. Ini kenapa pintu kamar mandinya Dio dibuka? Iya Bu maaf Bu saya tadi pagi saya bersihin gitu. Menurut saya suruh kering dulu. Nggak usah banyak alasan. Saya itu nggak suka kalau di rumah ini tuh kamar mandi dibuka kayak gini, nggak suka saya. Tutup cepetan. Iya saya tutup Bu kata saya gitu kan. Terus kata dia gini, kamu dikerjanya tolol ya, asal-asalan kamu di sini ya. Nah terus abis itu dia ambil, saya kan megang sapu yang buat bersihin sofa, diambil sapu itu, sapu lidi itu, gagangnya itu langsung sabetin ke saya, pukulin ke saya kepala belakang, dipukul sama dia 1 kali pertamanya. Terus dia maki-maki, kamu ini kerja di sini asal-asalan, kamu sembarangan, kamu tolol, kamu bego, kamu gembel, gitu kan. Terus kata saya, maaf Bu, jangan main tangan dong Bu, jangan kekerasan Bu, sakit Bu, saya bilang gitu. Ya karena kamu tolol di sini, kamu kerja salah-salah, kamu nggak bisa kerja katanya. Nah terus diambil lagi sapunya, sapu lidi itu diambil lagi, pukulin lagi ke kepala saya. Ya saya nangis dong di situ, nangis takut. Dia kata dia, udah kerjanya bener, cepetan. Ini tong sampah juga ada debu ini, kamu berarti nggak dilap ini, kamu dijorok, kamu nggak bisa kerja, kamu tolol emang di sini tuh kata dia gitu. Iya Bu maaf nanti saya kerjakan. Itu saya nangis. Dia turun ke bawah. Nah pas itu ada Mas Kenji naik. Sebelum Mas Kenji naik ke atas, saya lari ke kamar saya dulu. Saya ambil HP saya ngubungin Kania. Kak tolong saya Kak, saya habis dipukul Kak sama Bu Erin. Saya kasih tahu foto itunya, sapu yang buat mukulnya. Ini Kak, sapunya yang buat mukul saya Kak, saya tolongin saya Kak, saya harus keluar dari sini, saya bilang gitu. Habis itu ada Mas Kenji ke atas. Saya ngejar Mas Kenji ke kamarnya. Mas tolongin saya Mas, tadi saya dipukul sama ibu Mas 2 kali. Mas Kenji cuma jawab, ya Allah Mbak, kata dia gitu kan. Mungkin dia juga capek kan pulang sekolah. Nah habis itu dipanggil sama Bu Erin dari bawah. Herwati, iya Bu, saya langsung lari. Terus Bu Erin tiba-tiba mungkin karena dapat telepon dari Kak Nia, komplain itu dia udah nganiaya saya, mukul saya gitu kan. Nah dia marah lah di situ. Kenapa kamu laporan ke ibu yayasan kamu katanya gitu? Kamu jongkok sini, jongkok jangan berdiri kata dia gitu.
Iya bu ya, aku jongkok nurut sama dia. Kenapa kamu laporan ke yayasan kamu? Kamu ini tolol, yayasan kamu juga tolol katanya. Kamu ini nggak bisa kerja di sini, nggak kepake kamu katanya. Iya, saya jawab ya, kalau saya nggak kepake, saya nggak bisa kerja, pulangin aja bu, saya bilang gitu kan. Kamu nggak saya gaji ya katanya. Bulan ini nggak ada gaji buat kamu, nunggu pengganti kamu dulu katanya dia gitu. Iya bu, nggak apa-apa, saya nggak digaji juga nggak apa-apa, yang penting saya keluar bu, saya bilang gitu sambil nangis saya di situ. Dia cuma, udah kamu jangan jawab terus, ditendanglah saya. Kepala saya sampai saya terjengkang belakang. Bu ya Allah bu, ya bu, kata saya gitu, maaf bu, maaf, mungkin saya kan salah ngomong gitu kan. Habis itu saya diam aja. Udah kamu jangan macam-macam di sini. Kamu ini kerja yang bener aja, nunggu pengganti kamu. Kamu nggak bisa keluar dari sini. Kalau belum ada pengganti, kamu jangan seenaknya. Kamu jangan macam-macam sama saya. Nah dia gitu. Dia sana kembali ke atas kerja. Saya baru melangkah ke atas, naik tangga tuh. Dia ngelihat HP di saku saya. Sini HP kamu di saku, taruh di bawah. Tadi saya, jangan bu, cepet taruh sini HP kamu. Nurut nggak? Kamu jangan ngelawan saya ya, kata dia gitu. Iya bu, saya taruh HP di situ. Saya kira cuma dirampas doang, diambil doang gitu. Ternyata dibanting. Saya baru naik tangga, kan saya kembali lagi ke atas. Baru naik berapa anak tangga itu, udah saya dengar jelas banget. Terus saya ngelirikin, lihat HP saya dibanting 2 kali sama Bu Erin di situ. Habis itu dia masuk ke kamar, HP saya dibawa. Saya naik ke atas, saya bersihin kamarnya Mas Tio lagi, saya nyetrika sambil nangis di situ. Nah, habis itu tuh saya udah selesai nih kerjaan nih, udah selesai semua, udah jam istirahat. Saya turun ke bawah, nemuin ART yang lain, si Mbak Nur ini. Saya minjem HP-nya si Nur, saya hafal nomornya Ibu Yayasan. Saya telepon ke Ibu Yayasan lagi. Kak, tolong saya nggak bisa kak kalau kayak gini kak, dia udah main tangan kak, jemput saya kak. Terus kata Ibu Yayasan, iya Her, saya bakal ke situ, nanti tunggu suami saya pulang dulu ya, kata dia gitu. Iya kak, pokoknya hari ini saya harus keluar kak, saya nggak mikirin gaji, saya bilang gitu. Nah terus kata kakak, iya. Pas selesai kakak lagi di jalan, nelpon saya lagi, Her, kamu bilang ya ke majikan kamu kalau kami lagi di jalan, soalnya kami dari jauh loh Her, katanya. Ini bawa Fatih juga, bawa anaknya yang kecil, kata dia gitu, udah malam. Bilang dulu ke majikan kamu. Iya kak, padahal saya di situ udah rasa takut, abis dipukul, abis itu kan. Saya ke Bu majikan ditemenin sama si Mbak Nur. Mbak Nur temenin saya, yuk ngomong sama ibu, saya bilang gitu. Iya, Bu maaf bu, ini penyalur saya lagi di jalan bu, mau kesini mau jemput saya. Ya, suruh kesini, suruh datang, temuin saya. Bila perlu temuin saya. Dia bilang jawab gitu. Iya bu, saya bilang gitu kan. Saya sambil nunggu kakak sampai gitu di situ. Nah pas kakak sampai kan si kakak nelpon lagi. Her, ini saya udah di gerbang, kamu keluar ya. Bilangin ke ibu majikan kamu kalau kami udah sampai, kata dia gitu kan. Terus saya masuk tuh bilang lagi, Bu maaf bu, itu ibu yayasan saya udah datang di depan, kata saya gitu. Tolong bu ditemuin. Dia jawabnya gini, nggak mau, suruh pergi lagi. Nah gitu, setelah saya keluar, Kak, Ibu Erin nggak mau nemuin. Loh gimana? Tadi kamu udah ngomong belum? Kata si ibu yayasan. Udah ngomong, kata dia mau, tapi nggak tahu sekarang nggak mau kenapa, saya bilang gitu. Nah habis itu tuh si kakak ini pergilah, mungkin dapat cetan itu sama satpam itu, Pak Heri itu suruh lapor ke polisi. Jadi kakak pergi ke Kapolsek, saya masuk lagi sambil nungguin kakak. Nah habis itu kakak datang lagi tuh, lama-lama tuh dia datang sama pihak polisi. Mbak polisi nelpon lagi, Her keluar Her, ini saya udah nurut ya apa yang disuruh majikan kamu, katanya suruh lapor ke polisi, suruh minta pendamping polisi, saya nurut, kata dia gitu. Ya udah saya keluar lagi. Oh iya, saya bilang ya kak ke ibu majikan saya kalau kakak ada polisi juga, saya bilang gitu. Maaf bu, itu di depan udah ada polisi juga, katanya, ada penyalur saya. Terus dia bangun, iya, sini Her, katanya, Herwati sini. Si Nur Siti panggil, katanya, suruh kesini semua. Si ART suruh panggil semua. Si Siti sama si Nur, kalian berdua sekongkol ya sama Hera ya, ngasih HP-nya ke penyalur, ha? Kalian jangan macam-macam sama saya bisa laporkan kalian loh. Jadi, sana naik ke atas. Mereka berdua takut, jadi mereka berdua nurut. Terus Ibu Erin ngomong sama saya, Her, kamu macam-macam sama saya ya, ha? Kamu tolol, dia mukul saya, langsung ini pelipis atas kepala saya, dipukul saya. Kenapa kamu lapor polisi? Hah? Kamu macam-macam sama saya. Tadi. Kamu kira saya takut sama kamu? Hah? Kamu jangan macam-macam, saya bisa laporin kamu balik, kata dia gitu. Dipukullah kepala saya, terus ayo naik ke atas kamu. Kata saya bilang, enggak mau bu, saya mikirnya di depan ada polisi, saya harus selamat nih. Saya mikirnya gitu kan, saya nggak mikirin HP, nggak mikirin gaji, nggak mikirin baju, yang penting saya keluar dari situ. Disitulah terjadi percecokan antara saya dan Bu Erin. Enggak bu, saya nggak mau, saya maunya keluar.
kata dia, ayo masuk cepetan. Itu dia udah narik baju saya, nyekik tangan satunya, nyekik leher saya dan narik baju saya pegangin tangan dia, saya tarik dia juga. Enggak bu, saya mau keluar, pokoknya saya mau keluar, tolong, saya teriak di situ, tolong, kamu jangan teriak, dia makin marah, dia makin pakai tenaga, dia masuk ke dalam terus kecakar saya, kena kukunya itu, karena saya nyelamatin diri kan. Saya tarik tangannya dia, saya tarik ke depan, terus saya lari, dia sampai ke balkon, tarik-tarikan itu sampai ke balkon, keluar, dia udah keluar. Nah terus saya lari ke Kania dan ke polisi, habis itu saya nangis, Pak tolongin saya Pak, tadi saya dipukul juga, kayak gitu. Udah. Sama ini untuk